Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh ibu yang berbahagia ya, di seluruh pecinta ilmu ya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kekuatan Allah senantiasa mengkaji ayat-ayatnya. Hari ini kita sudah di penghujung surat dari juz 30 dalam kajian kita, yaitu juz 30 surat An-Naba. Insya Allah pada hari ini kita sudah sampai pada ayat yang ke-17. Oke. Sudah sampai ayat yang ke-17. Di situ tadi udah di-share ya, di-share ininya, screenshot dari kitabnya ya, halaman 4945 ya. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita membaca surah Al-Fatihah. Ini itu surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari wa 'ada 'alaina bi barakati fid dharain amin. Oke, kita review sebelumnya ya, bahwa surat ini, surat An-Naba, diambil dari ayat yang kedua ya, dalam penamaannya An-Naba, dari An-Naba al-Azim, berita yang besar. Istilah pada itu ada dua ya. Tafsir mengatakan bahwa An-Naba al-Azim itu ada yang mengatakan al-Ba'as ya, Yaumul Ba'as, ada yang mengatakan adalah Al-Qur'an al-Azim. Nah, dari situ ya, orang-orang kafir Quraisy saat itu ya tasa'alun, saling bertanya satu sama lain, dan fungsinya tidak lain ya, hanyalah untuk apa? Mengejek mengolok-olok Rasulullah, yang mengingkari bahwa tidak akan mungkin ada namanya hari kebangkitan. Lalu kemudian Allah menjelaskan bahwa ya, ini sebagai celaan ya, sebagai sangkalan, yang mana di situ ada ancaman ya. Sumakala saya lamun ya, ayat yang keempat ya, 45 itu kala saya lamun, sumakala saya lamun. Nah, ini bentuk sanggahan dari Allah, disertai dengan apa? Dengan ancaman. Kelak mereka akan mengetahui hakikat ya, bahwa di hari kiamat mereka akan dibangkitkan. Lalu kemudian ayat berikutnya itu menjelaskan beberapa ya bukti ya kekuasaan Allah, maha mampunya Allah menciptakan apapun yang Allah kehendaki, dari bumi, langit ya, tidur ya, malam, hujan dan lain sebagainya. Itu bentuk qudrah Allah, menjelaskan bahwa di dunia ini banyak sekali qudrah-qudrah Allah, ayat-ayat Allah yang sudah diperjelaskan, ya dinamakan kepada kita semuanya. Dan itu bukti bahwa Allah maha mampu, maha segala-galanya untuk bahkan membangkitkan kita setelah mati. Lalu di ayat yang ke-17 ini dijelaskan ya, kisah tentang hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal fasli kana miqatan. Oke, kita baca i'rabnya dulu baru kita tadabbur. Inna adalah harfu taukidin wa nasbin mabniun ala al-fathi. Jadi inna di sini adalah berupa huruf taukid ya, sebagai penguat, sebagai menguatkan makna setelahnya, dan juga sebagai huruf nasab, menasabkan isim setelahnya, yauma, yang mana dia mabni fathah.
Yauma adalah ismu inna, isimnya inna. Yang mana isimnya inna itu pasti apa? Mansubun. Pasti i'rabnya nasab gitu. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Wa huwa mudhafun. Selain sebagai isimnya inna yang wajib mansub, ya, nasab, maka yauma juga sebagai apa? Sebagai mudhaf. Karena al-fasli, lafal setelahnya itu sebagai apa? Mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya dia. Yang mana majrurun, i'rabnya pasti majrur karena mudhaf ilaih. Wa alamatu jarrihi, tanda dia majrur adalah al-kasratu, memakai harokat kasrah. Oke, kita lihat takliknya, di situ ada taklik. Maksud dari yaumal fasli ya, inna ya, yaumal fasli maksudnya apa di sini? Yaumal fasli adalah huwa yaumul qiyamah. Hari fasl ya, hari keputusan ya. Hari keputusan ini maksudnya adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Sesungguhnya hari kiamat gitu ya. Li'anna Allah Ta'ala yufassilu fihi bainal khalaiqi. Kenapa hari kiamat? Ya, nama lainnya ya, adalah salah satunya yaumul fasl, hari keputusan. Karena di situ Allah ya memberi keputusan ya, setiap makhluknya. Mana orang yang berbuat baik ya, maka di situ akan ya disiapkan pahala yang luar biasa ya, nikmatnya yaitu di surganya. Dan bagi orang yang tidak percaya, yang kafir ya, yang balelo ya, yang durhaka, maka di situ akan dicawisi ya, dicawiskan seperti ini, disiapkan Allah dalam nerakanya sebagai balasannya. Berarti yaumal fasli, hari keputusan itu ya, disitulah diputuskan gitu perkaranya gitu. Meskipun di dunia orang yang dolim katanya, orang yang dolim ya, berbuat sewenang-wenang, ya mungkin di dunianya dia nggak ada kena hukuman gitu. Bahkan ketika ada kasus gitu, ya karena banyak uangnya dan lain sebagainya, ya mungkin punya kedudukan dan lain sebagainya, banyak relasi yang apa namanya dalam artian di situ bisa menjadi pick up-nya dia, maka bahkan ketika dia bersalah pun dia tidak masuk penjara kan, bahkan orang yang benar difitnah jadi dia yang masuk penjara gitu. Meskipun di dunianya dia lolos dari hukuman-hukuman itu kan, maka di hari kiamat ya, maka di situ adalah yaumul fasl ya, yaumul keputusan ya, pada hari keputusan Allah memutuskan bahwa orang yang berbuat dolim ya, orang yang berbuat sewenang-wenang, maka tidak akan bisa lolos dari keputusan Allah gitu. Itu dinamakan apa? Yaumul fasl. Lalu kita kembali lagi ya. Kana adalah fi'il madhin. Fi'il madhin naqisun. Fi'il madhi yang nakis ya. Fi'il madhi nakis itu maksudnya fi'il yang tidak membutuhkan fa'il ya. Karena kana di sini yang dibutuhkan adalah mubtada khobar ya. Mubtada khobar yang mana mubtadanya menjadi isimnya dia dan khobarnya khobar ya. Aslinya kan mubtada khobar ya. Mubtada khobar ketika dimasukin kana, maka mubtada berubah menjadi isimnya kana dan khobar berubah menjadi khobarnya kana gitu. Jadi ini menjadi fi'il madhi yang nakis. Nah, kalau fi'il kan aslinya fi'il itu membutuhkan apa? Fa'il kan. Nah, tetapi kalau kana dan saudaranya itu tidak gitu. Tidak membutuhkan fa'il, tetapi membutuhkan apa? Isim dan khobarnya. Wa ismuhu, isimnya kana maksudnya. Isimnya kana adalah domirun mustatirun ya. Domir yang tersimpan jawazan secara jawaz takdir huwa. Takdirnya adalah huwa, yang mana rujukan dia ya, rujukan huwa itu ya'udu ala yaum al-fasl. Jadi kana itu isimnya adalah domir huwa, yang mana huwa itu kembalinya pada yaumul fasl, pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu, pada hari keputusan itu, mikotan. Yang mana mikotan sebagai khobaru kana, khobarnya kana. Mansubun irobnya pasti apa? Pasti nasab. Karena isimnya pasti rafa dan khobarnya kana pasti apa? Nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat apa? Fathah. Wal jumlatu min kana wa ismiha wa khobariha. Adapun ya jumlah kalimat dari kana, isimnya dan khobarnya, kana dhamir huwa,
yang kembali pada yaumul fasl, mikotan sebagai khobarnya fi mahali rafin, dalam i'rab ya, menduduki posisi i'rab rafa sebagai apa? Khobaru inna. Jadi khobarnya inna. Jadi inna yaumal fasli ya, itu kan isimnya inna sudah ya, sudah ketemu ya di yaumal fasl. Maka khobarnya adalah berupa khobar jumlah ya. Khobar jumlah terdiri dari kana, isimnya dan khobarnya. Gitu ya. Jadi inna dan kana ini fungsinya kebalikannya. Inna itu tansibul isma wa tarfaul khobar, adapun kana adalah tarfaul isma wa tansibul khobar. Selanjutnya, wal jumlatu min inna wa ismiha wa khobariha, adapun jumlah secara keseluruhan ya, dari inna, isimnya dan khobarnya, maksudnya dari ayat inilah gitu. Ayat yang ke-17 ini, la mahalalah min robi, tidak menempati rob. Sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah. Kalimat baru. Kita lihat ta'liknya, maksud dari ayat ini apa? Oke, ternyata ditaklikin dari lafal mikotan ya. Mikotan adalah waktan lis sawabi wal iqobi. Jadi sesungguhnya pada hari kiamat ya, pada hari keputusan itu ya, hari itu hari yang sudah mikotan, sudah ditentukan waktunya gitu. Sudah ditentukan waktunya, yang pastinya waktunya yang mengetahui hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi lafal mikotan itu maknanya dalam waqatan lis sawabi wal iqobi. Waktu yang mana di situ ya saat itu sudah dijelaskan ya sawab dan ikob gitu. Sawab bagi orang yang beriman dan ikob bagi orang yang tidak beriman atau orang kafir. Dan murad dari inna yaumal fasli kana mikotan adalah kana fi ilmillahi ta'ala wa hukmihi. Jadi hari kiamat, hari keputusan itu ya dalam apa? Dalam ilmunya Allah. Maksudnya dalam pengetahuan Allah. Hanya Allah yang maha tahu gitu. Kapan waktunya, ya kapan harinya, kapan waktunya, jamnya, detiknya, kapan bulannya, ya, tahunnya, itu Allah yang maha tahu. Dan makhluknya siapapun tidak ada yang mengetahui. Bahkan Rasulullah, makhluk yang paling dicintai saja tidak mengetahui. Lalu selanjutnya ayat yang ke-18 ya. Yauma yungfahu fi suri fatatuna afwajan. Yauma adalah dzarfu zamanin, sebagai dzarf zaman ya. Keterangan waktu ya, pada hari. Yang mana dzarf zaman itu mansubun, i'rabnya pasti nasab ya. Dzarf itu termasuk isim yang mansub. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah yauma. Dia juga sebagai apa? Badalunnya. Yauma di sini posisi i'rab sebagai badal. Atau ya, au atfu bayanin, atau sebagai atop bayan. Dari apa? Dari min yauma al-awwal. Dari yauma yang pertama tadi. Inna yauma tadi. Inna yauma, sesungguhnya hari keputusan atau hari kiamat itu hari yang sudah ditentukan gitu. Yaitu kalau menjadi badalnya, kalau sebagai badal berarti artinya yaitu pada hari yunfahu gitu kan. Pada hari yunfahu, ditiup ya, ditiup fisuri fatatuna afwaja. Ketika malaikat Israfil meniup ya, meniup sangkakala ya, pada hari kiamat itu kan ada dua kali. Ketika ditiup pertama maka seluruh alam itu hancur, binasa gitu. Dan ditiup kedua kali maka seluruh makhluk dihidupkan kembali. Nah, itu yaumul ba'ats. Dan ketika ditiup ya, ditiup yang kedua itu fatatuna afwajan. Maka kalian semua wahai para manusia ya, maka akan datang di sini akan berkumpul dulu ya, berkumpul di padang mahsyar gitu. Fatatuna afwajan, secara apa? Berbondong-bondong. Ya, tidak masing-masing gitu. Berbondong-bondong sesuai apa? Sesuai kelompoknya masing-masing. Ada yang menafsirkan bahwa afwajan berbondong-bondong ini ya beserta pemimpinnya yaitu para nabinya. Kalau kita insya Allah ya bersama Rasulullah. Jadi umatnya Nabi Adam ya, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa akan datang berbondong-bondong. Tetapi saat itu ya, meskipun mereka datangnya ya pada hari kiamat ya, mereka berkumpul di padang mahsyar ya,
secara berkelompok-kelompok, berbondong-bondong sesuai dengan umat masing-masing itu. Tetapi ketika orang-orang dalam keadaan ketakutan ya, mereka memohon, mencari-cari orang yang bisa memberi syafaat gitu. Ketika datang kepada Nabi Adam menolak. Wahai manusia, saya itu malu ya, nggak punya hak memberikan syafaat karena dulu saya mempunyai kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan ketika Nabi Adam ya diperintah Allah ya tidak memakan buah khuldi, ternyata melanggar memakannya. Itu maka Nabi Adam tidak mempunyai hak syafaat ya, tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia. Lalu datanglah kepada Nabi Nuh, ya Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa, dan mereka semua tidak memberi ya syafaat gitu. Kecuali siapa? Rasulullah. Nah, Rasulullah yang mempunyai hak syafaat. Maka berbahagialah kita ya menjadi manusia yang mana kita termasuk umatnya Rasulullah. Oke, kita i'rab lagi. Atau ya selain yauma ini sebagai badal atau bayanya yauma yang pertama, bisa juga sebagai apa? Badal dari lafal mikotan. Ya, badalnya lafal mikotan. Jadi bisa menjadi badalnya yauma yang pertama tadi, ya yauma di ayat yang 17 atau bayanya pada yauma tadi, dia juga sebagai badal ya, badal dari lafal mikotan. Yaitu pada hari ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya. Maka ketika itu fatatuna afwaja. Wa huwa mudhafun. Yauma juga di sini ya sebagai mudhaf. Jadi yauma di atas dan yauma ini juga ya sebagai mudhaf karena dia akan diidhofahkan pada lafal setelahnya baru mempunyai arti yang sempurna gitu. Kalau pada hari gitu aja kan belum sempurna kan. Ya, pada hari ditiupnya sangkakala. Nah, ini berarti menjadi makna ya kalimat yang mempunyai makna yang sempurna. Lalu kita beralih pada halaman berikutnya ya. Yunfahu adalah fi'lu mudhari'in sebagai fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' yang mana i'rabnya marfu'un pasti rafa. Karena tidak ada apa? Amil nasab atau amil apa? Jazm. Nah, tidak ada faktor yang mempengaruhinya gitu. Jadi fi'il mudhari' pasti rafa ketika tidak ada amil nasab dan jazm. Wa alamatu rafihi tanda dia rafa ad-dhammatu memakai harokat dhamma yunfahu. Wa huwa mabniun lil majhuli. Di sini fi'ilnya bentuk fi'il mabni majhul, maksudnya fi'il yang pasif ya. Ya, pasif itu artinya di ya. Ditiup, bukan meniup. Kalau andikan di itu berarti majhul. Ya, kata kerja apa? Kata kerja apa? Pasif. Fi adalah harfu jarin, huruf jar mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Asuri adalah ismun majrurun, isim yang dijarkan bi fi dengan huruf jar fi. Wa alamatu jarrihi tanda dia jar adalah kasratu al kasrah. Memakai harokat kasrah. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya fi dan asuri muta'alliqun bi mahdzufin. Ya, terkait pada lafal yang mahdzuf. Ya, apa itu lafal yang mahdzuf? Naibu fa'ilin, sebagai naibul fa'il dari yunfahu itu. Karena fi'il mabni majhul itu yang dibutuhkan adalah naibul fa'il, bukan fa'il. Wal jumlatu ya. Wal jumlatu minal fi'li wa naibil fa'ili, adapun jumlah yang terdiri dari fi'il dan naibul fa'il yang mahdzuf tadi, fi ma'ali jarin, menempati rob jar. Sebagai apa? Mudhofun ilaih. Sebagai mudhof ilaihnya yauma tadi. Jadi kalimat ini ya, jumlah ini ya, fi'il, naibul fa'il ya, yunfahu fi suri, itu menempati i'rab jar karena sebagai mudhof ilaihnya yauma. Pada hari ditiup ya, sangkakala ditiupnya siapa yang meniup? Yaitu malaikat Israfil. Wasuri, maksud dari sur itu apa? Sur adalah al-qarn ya. Wasuru ya, lafal suru itu adalah al-qarnu alladzi yanfakhu fi Israfilu ya. Sur adalah qarn. Qarn itu sangkakala atau trompet ya. Sangkakala atau trompet yang mana
yang ditiup oleh malaikat apa? Israfil. Dan hanya pada hari kiamat saja gitu. Nah, jadi tidak asal-asal aja gitu. Tiba-tiba ditiup enggak. Ya, sekarang pun belum gitu. Jadi tugasnya niup 2 kali saja ya. Niup sekali ketika membinasakan seluruh alam ini, dan yang kedua ya membangkitkan seluruh makhluk yang sudah dimatikan itu. Fatatuna al-fa'u harfu atfin ya, huruf ataf. Mabniun ala al-fathih, dia mabni fathah. Wa ta'tuna, lafal ta'tuna adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari'. Marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah subutun nuni. Nunnya masih ada ya. Ta'tuna. Nah, karena termasuk apa dia? Min af'ali al-khamsati. Termasuk fi'il-fi'il yang 5 gitu. Jadi tandanya memakai apa? Memakai nun. Kalau ada nunnya berarti dia dalam keadaan rafa. Wa wawul jama'ati, adapun wawu jamaknya di situ ya. Di situ ada wawunya, yaitu wawu jamak. Wawu yang menunjukkan bahwa ya fa'ilnya, pelakunya itu banyak gitu. Itu namanya wawu jamak. Domirun mutasilun, dia berupa domir mutasil, ya kata ganti yang mutasil di situ, yang nempel. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahalli raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab apa? Rafa. Sebagai fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah yang terdiri dari fi'il fa'il, maksudnya ta'tuna ya. Fi mahalli jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar. Sebagai apa? Ma'tufatun, sebagai jumlah yang diatofkan. Ala jumlati yunfaku fisuri. Ya, diatofkan pada yunfaku fisuri. Afwajan sebagai halun, sebagai halnya ya. Sebagai hal ya. Hal dari sahibul halnya, yaitu wawu di situ. Ya. Mansubun i'rabnya pasti nasab karena hal. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Hal itu artinya keterangan keadaan. Jadi mereka ya, kalian semua, orang-orang itu datang ya pada hari kiamat ya, datang di padang mahsyar itu ya, mereka semuanya ya, kita semuanya adalah dalam keadaan itu, dalam keadaan afwa dan berbondong-bondong. Wa sahibul hali al wawu fi ta'tuna. Jadi sahibul halnya adalah wawu dalam lafaz apa? Ta'tuna. Maksudnya apa? Ai ta'tuna jama'atin mukhtalifatan. Jadi kita semuanya ya, orang-orang semuanya yang pernah ya hidup ya di dunia ini, ketika dibangkitkan dari mulai Nabi Adam ya, sampai akhir zaman, sampai orang yang terakhir saat itu hari kiamat ya, maka mereka semuanya akan datang ya secara jamaat ya. Jamaat mukhtalifah. Ya, golongan-golongan yang bermacam-macam gitu. Ada golongannya umatnya Nabi Adam ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, dan lain sebagainya. Sampai Nabi Muhammad. Kemudian ayat yang ke-19. Wa futihatis sama'u fakanat abwaban. Wa futihat ya. Al-wawu harfu atfin, wawunya huruf ataf. Au lil hali, atau wawunya wawu hal. Ya. Jadi bisa dua. Kalau wawu ataf berarti kita atofkan pada jumlah sebelumnya gitu. Tetapi kalau wawu hal ya, berarti jumlah kalimat yang setelah wawu itu berarti menjadi keterangan keadaan bagi lafaz sebelumnya. Wa futiha, lafal futiha di sini adalah fi'lu madhi, kata kerja lampau. Mabniun al fathi, dia mabni fathah. Wa wa mabniun lil majhuli, dia mabni majhul juga ya, kata kerja pasif. Wal ta'u, adapun taknya di situ ya, futiha ada taknya ya, futihat gitu. Nah itu bahwa ya, itu adalah tak ta'nis yang menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah berupa apa? Isim mu'anas. Ya. Harfun mabniun ala as-sukuni, dia huruf yang mabni sukun. Alladzi hurika ilal kasri, yang mana awalnya sukun dihidupkan dengan harokat kasroh. Agar apa? Man'an lil tiqoi sakina ini, agar tidak bertemu dua sukun. Ya, sukunya tak dan sukunya alam di situ ya. As-sama itu kan aslinya al-sama. Ya.
Jadi sukun lam dan sukun ta gitu. Agar tidak bertemu maka taknya dihidupin. As-sama'u, lafal sama'u adalah naibu fa'ilin sebagai naibul fa'ilnya dari lafal futihah. Ya. Langit dibuka gitu. Marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu raf'i tanda dia rafa adalah ad-dhammatu dhammah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wa naibul fa'ili. Adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il dan naibul fa'ilnya fi mahali jarin dalam i'rab menempati i'rab jar. Sebagai apa dia? Sebagai ma'tufatun ala jumlati ta'tuna. Ini kalau kita menjadikan wawunya tadi wawu apa? Wawu atof. Maka jumlah ini futihat as-sama sebagai apa? Jumlah yang maktufah gitu. Jumlah yang diatofkan pada lafal apa? Ta'tuna. Atau ya jumlah ini sebagai apa? Fi ma'ani nasbin ya menempati i'rab nasab ya. Sebagai apa? Sebagai halun, sebagai hal. Sebagai hal kalau kita menjadikan wawunya adalah wawu hal. Gitu. Jadi menjelaskan bahwa pada hari kiamat itu ya pada hari kiamat yaitu hari keputusan yang mana sudah ditentukan waktunya oleh Allah, yaitu pada hari itu hari yang mana malaikat Israfil meniup trompet ya, meniup sangkakala 2 kali, pertama dan kedua, dan ketika sudah ditiup yang kedua kali maka manusia seluruhnya fatatuna afwaja ya, maka datang di padang mahsyar itu berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Dalam keadaan apa pada waktu itu? Dalam keadaan, ini kalau menjadi hal pada waktu itu dalam keadaan langit itu terpecah, terbuka gitu. Nah, ini ada beberapa versi ya penafsiran para ulama tafsir ya. Maksudnya adalah ya wa futihatis sama ufakanat abwaban. Jadi saat itu hari kiamat ya, langit itu terbuka gitu. Ada celah-celah gitu. Seolah-olah di situ ada pintu-pintu gitu. Kayak pintu yang ada di tembok-tembok gitu. Jadi ada pintu-pintunya. Nah, kenapa? Karena di situ malaikat pada turun ya. Malaikat pada turun. Itu versi yang pertama. Ada yang mengatakan ya terbuka itu karena apa? Karena hari kiamat itu ya seperti dijelaskan di surat-surat sebelumnya ya. Di surat apa itu? Di surat Al-Infitor ya, di surat Al-Insyiqaq kan. Langit kan terpecah ya, terbelah gitu. Ya rusak kan? Karena pada hari kiamat itu udah semuanya seluruh alam itu hancur semua gitu, termasuk langit gitu. Ya terpecah, terbelah. Ada yang menafsirkan seperti itu ya. Seperti di surat Al-Insyiqaq. Selanjutnya fakanat al-fa'u harfu atfin ya, fa-nya adalah huruf ataf, mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Wa kana adalah fi'il madhi naqisun, ya fi'il madhi naqis. Mabniun ala al-fathi. Dia mabni apa? Fathah. Wa ta'u li ta'nisi, ta'nya adalah ta' ta'nis ya. Yang mana harfun mabniun ala sukun. Ta' ta'nis adalah huruf yang mabni sukun gitu. Wa ismu kana, isimnya kana ya, karena kana itu pasti mempunyai isim gitu kan. Isimnya kana itu adalah dhamirun mustatirun. Dhamir yang tersimpan di dalamnya secara jawazan jawaz. Yang mana takdiruhu hiya, yang mana takdirnya itu hiya ya. Hiya karena apa? Karena di situ ada tak taknis gitu. Kalau tidak ada kana berarti takdirnya huwa ya. Karena isimnya pasti muzakkar. Karena ada taknya tak taknis maka takdirnya adalah hiya. Yang mana ya'udu ala sama. Yang mana hiya itu rujukannya adalah lafal sama. Jadi sama ketika terbuka fakanat abwaba. Nah, maka di situ ada apa? Ada pintu-pintu itu. Abwaban adalah khobaru kanan, khobarnya kanan. Yang mana khobarnya kanan itu wajib apa? Mansubun, i'rabnya pasti nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat apa? Fathah. Wal jumlatu min kana wa ismiya wa khobariyah. Adapun jumlah dari kana isimnya dan juga khobarnya fi mahali jarin, menempati i'rab jar. Ya. Atau nasbin atau i'rab nasab. Ma'tufatun ala jumlati asabiqom. Diatofkan ya pada jumlah sebelumnya gitu.
Jadi tergantung tadi ya, tergantung kita mengi'rab jumlah sebelumnya, sebagai jumlah ma'tufah atau sebagai hal gitu. Kalau andikan seperti kita memilih sebagai jumlah ma'tufah atau hal, maka di sini juga sama ya. Maka fi mahali jarin atau fi mahali nasbin. Oke, kita lihat ta'liknya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, maksudnya apa? Wa futihat as-sama'u, ketika langit dibuka ya. Terbuka linuzuli al-malaika. Karena apa? Karena malaikat pada turun. Tadi sudah saya sampaikan ya. Fakanat abwaban. Maka di situ langit itu tasyaqqaqat, ya terbelah, ya terpecah, ya ada celah gitu kan, terbuka gitu. Wasarat fiha fatahat kal abwab fi al-jidron. Maka di situ langit itu ada fatahat, ada bukaan-bukaan gitu. Sebagaimana ada pintu-pintu di dalam jidron. Jidron itu maksudnya tembok-tembok ya. Di rumah kita itu kan tidak semuanya tembok kan. Kan ada pintu-pintunya ya, pintu keluar ya, pintu kamar, pintu hamam kan gitu. Jadi seperti itu ya. Langit ntar ada terbuka-buka ya, seperti pintu-pintu gitu. Seperti ada pintu-pintu. Nah, itu di tempat apa? Turunnya para malaikat. Ini menurut penafsiran yang diambil ya, Sohibul ini ya, mu'alif ini. Pengarang kitab ini. Tetapi ada penafsiran yang lain tadi ya, sudah saya sampaikan bahwa futihat sama itu maksudnya langit itu terpecah terbelah. Ya, karena pada hari kiamat itu seluruh makhluk ya, seluruh alam itu rusak ya, hancur gitu. Langit, gunung, bumi semuanya itu hancur. Oke, selanjutnya ayat yang ke-20 ya. Wasuyirat al-jibalu fakana saruban. Al-waw atifatun, wawnya adalah huruf ataf. Wasuyirat mislu i'robi futihat, ya sama persis i'robnya futihat. Ya berarti fi'il madhi majhul kan gitu. Berarti naibul fa'ilnya adalah setelahnya jibal di sini ya. Jadi kata kerja apa? Sama-sama kata kerja pasif. Al-jibalu sebagai apa? Sebagai naibu fa'ilin, sebagai naibul fa'ilnya. Marfu'un i'robnya pasti rafa karena naibul fa'il. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu dhammah. Wal jumlatu minal fi'li wa naibul fa'ili, adapun jumlah yang terdiri dari fi'il dan naibul fa'ilnya fi mahali jarin, menempati rob jar, atau nasbin, menempati rob nasab ya, sama seperti yang tadi ya. Ma'tufatun ala jumlati futihat as-sama, diatofkan pada lafadz futihat sama ya. Ya tergantung tadi kita menjadikan futihat sama tadi apa, maktufah sebelumnya atau sebagai hal gitu. Maka di lafadz suyirat al-jibal juga sama. Fi mahali jarin, ya fi mahali nasbin, boleh dua-duanya gitu. Fakanat al-fa'u harfu atfin ya. Fa-nya adalah huruf ataf, mabnun ala al-fathi, mabni fathah. Wa kana adalah fi'il madhi, naqisun ya, fi'il madhinya yang naqis. Mabnun ala al-fathi, dia mabni fathah. Wa ta'uli ta'nisi, ta'nya adalah ta'nis ya, menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah mu'anas. Harfun mabnun ala sukun, dia huruf mabni sukun. Wa ismu kana adalah domirun mustatirun. Isimnya kana berupa domir mustatir jawazan takdiru hiya, yang mana berupa domir takdirnya hiya. Ya'udu ala al-jibal, yang kembali pada lafaz jibal. Jibal ya, karena jibal itu kan mu'anas ya, karena jamak ya. Ulu jam'in apa? Mu'anasun. Dari lafaz jabalun ya, artinya gunung. Kalau jibal itu gunung-gunung. Nah, kalau rumus dari ilmu nahwu itu ulu jam'in mu'anasun. Kalau jamak dianggap apa? Mu'anas gitu. Saroban adalah khobaru kana. Khobarnya kana. Mansubun iramnya nasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Tanda nasabnya dia adalah al-fathah. Fathah. Wal jumlatu min kana wa ismiya wa khobariha. Adapun jumlah dari kana, isimnya yaitu domir hiya. Wa khobariha dan khobarnya yaitu saroban. Fi mahali jarin au nasbin. Ya. Menempati rob jar atau nasab. Ma'tufatun ala futihat sama, diatofkan pada futihat sama ya. Jadi sesuai dengan i'rabnya futihat as-sama. Bisa fi mahali jarin, bisa fi mahali nasbin. Wal makna, maksud dari wasuyirat al-jibalu fakanat saroba. Ya. Dan saat itu ya gunung-gunung itu dijalankan ya, digerakkan
Sehingga karena saruban sebagaimana seolah-olah sebagai fata morgana gitu. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah wal makna wasuirat al jibalu ba'da qal'iha min maqariha. Ketika gunung-gunung itu dijalankan ya dijalankan itu setelah dicabut dicabut dari tempatnya gitu. Jadi gunung-gunung yang begitu hebatnya yang sangat gede gitu kan, sebagai pasak bumi, sebagai paku bumi dicabut Allah. Ya, seperti kita ada paku yang menancap di tembok yang menancap di tembok atau di pohon kadang kita maku pohon gitu kan. Kita cabut. Nah, ketika sudah dicabut itu digerakkan dijalankan. Wa tafattutiha fasarat tarika suratil jibal. Dan ketika sudah dicabut, digerakkan, diperjalankan dan dihancurkan sehancur-hancurnya. Jadi gunung-gunung yang begitu hebatnya itu, pada hari kiamat itu maka dihancurkan sehancur-hancurnya, berkeping-keping, menjadi debu-debu yang berterbangan. Fasorat tarika suratil jibal. Dan dari debu-debu yang kabut-kabut dari hasil tadi gunung yang hancur lebur tadi, itu kan cuman kelihatan dari jauh itu kabut saja kan, kabut yang ada kayak bentuk gunungnya masih kayak gede gitu kan, tetapi itu hakikatnya sudah hancur gitu, sudah hancur. Wahya gubar gubar itu debu-debu, kabut-kabut yang mutakatsir, yang sangat tebal sekali, kasarab, yang mana seolah-olah dia sebagai fata morgana, kelihatan seperti fata morgana gitu kan, yang yuri kasurat al-ma'i walaysa bima'in, yang mana fata morgana itu kan kelihatan dari jauh itu seolah-olah seperti ada airnya gitu, ada genangan air Kabut yang begitu tebal itu kalau dari kejauhan terlihat seperti ada gumpalan air gitu, yang kayak kalau ketika kita jalan gitu kan, di siang hari kan, di depan jauh itu kan kelihatan ada kayak air gitu, bayangan air gitu. Tapi seolah-olah air yang kita lihat itu ternyata ketika kita dekatin ternyata nggak ada apa-apa gitu. Sama, ketika gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, sehingga menjadi debu-debu yang berterbangan yang sangat tebal sekali, yang menjadi kabut yang tebal dan seolah-olah seperti fata morgana, kelihatan seperti air tetapi tidak ada airnya gitu. Lalu ayat yang ke-21 Inna jahannama kanat mirsodan. Inna adalah harfu taukidin huruf taukid, wa nasbin dan juga huruf nasab. Mabniun ala al-fathi, dia mabni fathah. Jahannama, lafal jahannama adalah ismu inna. Ismnya inna yang mana wajib mansubun i'rabnya nasab. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah. Tetapi tidak ditanwinkan meskipun tidak ada alnya, karena jahannam di sini termasuk termasuk isim ghairu munsharif. Tidak boleh inna jahannaman, itu nggak boleh. Dan kenapa tidak dikasih alif lam gitu? Karena jahannam ini sudah makrifat sudah karena dia alam sebuah nama yang sudah makrifat gitu. Jadi nggak usah dikasih innal jahannama gitu, nggak usah. Gitu. Lalu selanjutnya kanats kana adalah fi'il madhi naqisun, fi'il madhi yang naqis. Mabniun ala al-fathi, dia mabni fathah. Wa ta'u li ta'nisi, ta'nya adalah tak taknis, menunjukkan fa'ilnya adalah berupa isim yang mu'annas. Mana? Yaitu jahannam. Jahannam itu meskipun di situ tidak ada tak marbutohnya seolah-olah ketika kita lihat sekilas itu kan seperti isim muzakkar. Tetapi jahannam adalah berupa isim yang mu'annas. Wa ismu kana adalah domirun mustatirun, domir yang mustatir yang tersimpan secara jawazan takdiru hiya. Takdirnya adalah hiya. Ya'udu ala jahannam, yang mana kembali pada lafal jahannam. Maka jahannam isim yang mu'anas, maka kanats kanats isimnya rujukannya sebagai isimnya kana itu harus memakai memakai domir hiya. Buktinya hiya apa? Di situ ada tak taknisnya kanats gitu. Enggak boleh kana
Nggak boleh inna jahannama kana mirsodan. Harus kanat mirsodan. Mirsodan adalah khobaru kana, khobarnya kana. Mansubun irobnya nasab, wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Wal jumlatu min kana wa ismi wa khobariha. Adapun jumlah kalimat yang terdiri dari kana, isimnya dan khobarnya, fi mahali raf'in, ya, menempati i'rab rafa sebagai apa? Khobaru inna, sebagai khobarnya inna. Khobarnya inna wajib apa? Wajib rafa, ya. Jadi secara jumlah keseluruhannya. Jadi inna, jahanamnya itu sebagai isimnya, dan kanat mirsodan, jumlah ini menempati i'rab apa? I'rab rafa sebagai khobarnya inna, gitu. Wal jumlatu min inna wa ismiha wa khobariha. Adapun jumlah secara keseluruhannya, inna isimnya yaitu jahanam, dan khobarnya yaitu jumlah kanat mirsodan, la mahalalah minar robi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah, kalimat baru. Kita lihat maksud dari inna jahannam kanat mirsodan. Sesungguhnya jahanam, neraka jahanam itu kanat, pada saat itu udah menunggu-nunggu, sudah mengintai, ya. Di situ ada tempat pengintaian, ngintai, nungguin di, kan, mana orang-orang yang mau nyemplung di sini, gitu, ya. Nah, itu sudah menjadi apa? Kanat mirsodan. Kita lihat alik. Al-makna, maknanya adalah inna jahannam, sesungguhnya neraka jahanam itu hiya haddul, ya, haddut togina alladzi yursaduna fi lil azabi wahia ma'abuhum. Jadi neraka jahanam itu, ya, sudah menjadi tempat, ya, tempat mengintai bagi orang-orang apa? Togin, ya. Orang-orang yang durhaka, orang-orang yang balelo, orang-orang yang ketika di dunia itu, ya, tidak beriman. Nah, itu namanya togin. Yang mana, ya, alladzi yursoduna, orang-orang yang togin tadi, ya, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang balelo itu kan, kalau bahasa Jawanya balelo. Yursoduna filil adab, diintai neraka jahanam itu apa? Karena apa? Untuk diazab, gitu, ditunggu-tunggu, gitu. Ya, mana orang yang dulu, ya, di dunianya tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Rasulullah, tidak percaya pada apa yang dibawa Rasulullah, maka sudah diintai itu, sudah diincar, gitu. Kalau bahasa Jawa itu sudah diincar. Diincar itu udah ditunggu-tunggu banget, gitu. Udah sudah dititeni, gitu. Untuk apa? Lil adabi, untuk diazab, ya, untuk disiksa. Wahya ma'abuhum, dan dia kembali pada jahanam, dan jahanam itu adalah ma'abuhum, tempat kembali mereka atau, gitu, ya, tempat kembali mereka orang-orang yang tauhid. Oke, selanjutnya ayat yang ke-22, ya. Litogina ma'ab. Litogina alamu harfu jarin. Lamnya adalah huruf jar. Mabniun ala al-kasri, dia mabni kasrah. Watogina, togin adalah ismun majrurun, isim yang dijarkan bilami dengan huruf jar lam. Wa alamatu jarhi, tanda dia majrur, ya, togin ini tanda dia majrur adalah al-ya'u, memakai huruf ya. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakarin salimin. Karena togin ini jamak mudzakar salim, ya. Jadi kalau jamak mudzakar salim itu, kalau dalam keadaan jar, tandanya apa? Tandanya ada huruf ya-nya, ya. Ya, jadi jamak mudzakar salim itu ada dua keadaan saja. Kalau enggak tohun memakai waw, pasti tohin, ya, enggak ada keadaan yang lain, gitu. Ya, ingat-ingat, ya. Jamak mudzakar salim, ya, itu ada rumusnya. Rumusnya itu ada tambahan waw, ya, waw nun atau ya nun, ya. Tohin atau tohun. Kalau tohun memakai waw itu pasti dalam keadaan apa? Dalam keadaan i'rab apa? Rafa. Tetapi kalau tohin pasti dalam keadaan apa? Majrur, ya, atau nasab, ya. Ada dua pilihan, ada dua keadaan. Tohin ini bisa menasab, bisa jar. Tetapi kalau di sini, ya, kalau yang di sini karena ada lam, ya, lam huruf jar, maka dia adalah dalam keadaan majrur. Tandanya memakai huruf apa?
memakai huruf ya. Wal jaru wal majruru, jar dan majrur maksudnya li dan tauhid, muta'alikun bimahzufin. Dia terkait pada lafaz yang mahzuf, pada lafaz yang dibuang. Lafaz yang terbuang itu ada dua ini ya, i'rab ya. Sebagai hal atau muta'alik bi mirsodan ya. Yang pertama itu sebagai halun min ma'aban. Jadi lafaz yang mahzuf itu sebagai hal, keterangan keadaan dari lafaz ma'aban. Ai maknanya adalah murji'an litoginan. Jadi neraka jahanam itu sebagai apa? Sebagai murji'an, tempat kembali ya. Tempat kembali bagi orang-orang yang toghin. Sebagai orang-orang yang toghin, orang-orang yang durhaka. Atau orang-orang yang melampaui batas gitu. Melampaui batas itu apa? Melampaui batas itu ya disuruh ini, ya disuruh jalan di relnya ini malah pilak-pilok gitu kan. Tidak ikut di relnya Allah gitu, maksudnya gitu ya. Ya itu namanya toghin. Gitu. Orang yang melampaui batas, orang yang balilo, orang yang durhaka. Disuruh jalan di jalannya, maka mereka malah memilih jalan yang jalannya sendiri gitu. Nggak ikut di relnya. Kalau andikan kereta tidak jalan di relnya berarti apa? Pasti dia akan hancur kan, akan roboh gitu kan. Nah, maka orang juga seperti itu. Kita itu udah dikasih relnya, sudah dikasih rel Allah, jalan Allah. Jadi maknanya adalah murji'an li tauhid. Au muta'alikun bi mirsodan, atau mahdzuf tadi ya, yang menjadi ta'alluq li tauhid itu sebagai apa? Au muta'alikun bi mirsodan. Nah, atau jar majrur li tauhidna itu muta'alliq bi mirsodan. Au bi mahdzufin, atau juga dengan lafaz yang mahdzuf gitu. Nah, ini rumit sekali ya. Jadi kalau kita belajar i'rab itu seperti itu gitu. Jadi boleh ya kita menjadikan ini sebagai apa-apa, tetapi yang penting ada dasarnya gitu. Nah, tadi ini ada tiga ini, ada tiga ya. Sebagai hal ma'aban, sebagai muta'alik bi mirsodan, atau muta'alik bi mahdzufin. Di mahdzuf apa mahdzufnya di sini? Sebagai sifat li mirsodan, sifatnya mirsodan. Lalu lafaz ma'aban ya. Ma'aban adalah ismun mansubun. Isim yang mansub ya. Isim yang i'rabnya nasab, wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Sebagai apa dia kok mansub? Li'annahu badalun min mirsodan. Karena dia sebagai badal dari lafaz mirsodan. Atau khobarun sanin. Atau sebagai khobar yang kedua li kanan. Nah, jadi boleh kita jadikan badal mirsodan ya. Karena badal itu kan termasuk tabi kan, pengikutnya. Karena mirsodan kan dalam keadaan nasab. Maka badalnya pun harus nasab kan, ma'aban. Nggak boleh ma'abun atau ma'abin, nggak boleh gitu. Karena badal dari lafal mirsodan. Atau dia juga bisa kita jadikan apa? Sebagai khobarnya. Khobar yang kedua ya dari lafaz kanan. Ya, kanat mirsodan dan kanat ma'aban gitu. Jadi neraka jahanam itu selain sebagai tempat pengintai ya, yang ngintai, yang ngencer ya, orang-orang yang toghin itu ya, orang-orang yang melampaui batas itu, dia juga sebagai ma'aban gitu, sebagai tempat kembalinya, ya, sebagai tempat tinggalnya dia. Bisa sebagai badal dan juga sebagai khobar yang kedua dari lafaz kana. Wa ma'aban di sini artinya adalah murji'an yarji'una ilaihi, yaitu tempat bukan murji'an ya, marji'an ya, tempat kembali ya. Tempat kembali yang mana yarji'una ilaihi, yang mana orang-orang yang toghin tadi, orang yang melampaui batas itu yang ketika di dunia pasti ya. Jadi semua adalah patokannya di dunia kita ya. Jadi dunia ini tempat beramal ya, tempat untuk kita beramal ya, kita berusaha gitu. Sehingga balasannya, upahnya itu di akhirat gitu. Kita kembalinya di mana gitu? Yarji'una ila jahanam atau yarji'una ila al-jannah gitu. Nah, itu sama-sama ya. Jannah juga sebagai marji ya. Jahanam juga sebagai marji gitu, sebagai tempat kembali ya. Jadi kalau jahanam sebagai marji'an yarji'una ilaihi, marji'an yarji'u atau hun ya, yarji'u atau huna ilaihi.
Gitu. Jadi jahanam adalah tempat kembali bagi orang-orang yang tauhid, orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau andikan jahanam itu marji'an sebagai tempat kembali, jadi surga juga, jannah juga sebagai marji juga gitu. Sebagai marji bagi apa? Yarji'una, ya, yarji'u al-mu'minun kan gitu. Yarji'u al-mu'minuna ilaihi. Jadi kembali bagi orang-orang yang beriman itu adalah al-jannah. Oke, tambah satu ayat lagi ya, karena sudah 55. Labithina fi ahquban. Labithina sebagai apa? Sebagai halun mansubun. Hal yang mansub wa alamatun nasbi al-ya'u. Tandanya adalah memakai huruf ya. Li'annahu jam'u mudzakarin salimin. Karena labithina adalah jamak apa? Mudzakar salim. Dalam keadaan nasab maka memakai tanda iya, gitu kan? Wa sahibul hal, sahibul hal dari labithin adalah ad-dhamir al-mustatir, dhamir yang tersimpan fi tauhid, dalam lafaz tauhid. Nah, jadi mereka orang-orang yang melampaui batas itu labithin, ya, kembali atau tinggal di situ, ya, di neraka jahanam itu labithina fiha. Labithina fiha ahqoban gitu. Tinggal di situ itu ahqoban, berabad-abad lamanya gitu. Berabad-abad di sini, ahqob itu kan artinya berabad-abad atau di waktu yang lama gitu. Tetapi maknanya di situ adalah selama-lamanya. Yang terada di belakang. Fiha adalah harfu jarnya, huruf jar mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Waha adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil mabniun ala sukun, dia mabni sukun juga. Fi mahali jarin dalam i'rab menempati huruf jar, fi bi fi, ya, yang mengejarkan adalah huruf jar fi. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya fi dan ha, muta'alliqun bismil fa'ili, terkait pada isim fa'il dari lafal labithin, ya. Jadi labithin itu, ya, itu kan berupa isim fa'il kan. Ya, labisa yalbasu labithin, ya. Berarti bentuk isim fa'il. Dia muta'alliqnya di situ gitu. Labisina dia tempat, ya, bertempat di situ, ya. Fiha di dalamnya. Ai fi jahanam gitu, di dalam neraka jahanam. Ahqoban adalah dzarfu zamanin, keterangan waktu. Mansubun i'rabnya nasab wa alamatun nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Muta'alliqun bi labithin, dia terkait pada lafal labisina aidon juga, ya. Terkait pada lafal labisinya juga seperti fiha. Maksudnya apa? Ai labithina fi jahannama dahuron la nihayata laha. Mereka orang-orang yang tauhid itu akan tinggal di situ, ya, di neraka jahanam itu dahuron. Dahuron itu artinya apa? Artinya adalah dia jatuh, ya, jatuh atau terlempar, ya, berdiam diri di situ, ya. La nihayata laha. Tidak ada batas waktunya gitu. Tidak ada berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, ya, berapa ribu tahun, nggak ada. La nihaya, ya. La nihaya itu nggak ada batas waktunya. Berarti apa? Abadan apa? Abadan. Ulama madok hukbun tabi'u akhiru ila ghairi nihayatin. Wala yakatu al-hukbu yusta'malu illa haitsu yuradu tatabi'u al-azmina wa tawaliha. Jadi hukbun itu, ya, yang mana artinya itu masa yang lama atau abad, ya. Ya, hukbun itu artinya bisa diartikan, ya, secara makna letternya itu bisa waktu yang lama atau abad. Tetapi waktu yang lama atau abad itu kan ada batasnya kan. Tetapi kenapa memakai lafaz ahqoban, ya? Makna dari ahqoban, waktu yang lama atau abad-abad itu, ya, yusta'malu yuradu, muradnya maknanya adalah tatabi'u al-azmina wa tawaliha, akan terus menerus, ya. Ya, akan terus menerus. Dalam artian apa? Selama-lamanya. Wa ahqoban, lafal ahqoban ini jam'u hukbin. Jamak dari lafaz hukbin. Jamak dari lafaz hukbin. Jadi orang-orang yang tauhid tadi, orang-orang yang melampaui batas ketika di dunianya itu, ya, tidak beriman pada Allah, ya, tidak percaya pada Rasulullah, ya, tidak beriman pada Al-Qur'an, ya, risalah yang dibawa Rasulullah, dan di dunianya itu berbuat seenak udele dewe kan gitu. Nah, maka dia akan dikembalikan, tempat kembali ada di neraka jahanam. Dia di situ, ya, berdiam diri, labithina fi ahqoban, berdiam diri di situ
selama-lamanya. Maksudnya gitu ya. Abadan. Oke teman-teman semuanya, karena sudah jam 6.59 ya, kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini, ya kisah tentang hari kiamat ini, juz 30 itu hampir sama ya, dari kemarin tuh hari kiamat terus kan, menjelaskan tentang hari kiamat. Ya ini semoga menjadi pelajaran bagi kita ya, bahwa ketika kita sudah mengetahui ya, bahwa kelak ada hari kebangkitan, hari kiamat, yang mana kita harus mempertanggungjawabkan ya segala amal perbuatan kita selama di dunia ini ya. Ini tempat kita menanam. Kita menanam kebaikan, maka kita akan memanen ya, kebahagiaan itu, yaitu di surganya. Tetapi kalau di dunianya ini kita sudah memanen kejahatan, keburukan, keingkaran, dan lain sebagainya, maka kelak di akhirat kita akan menyesal selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Dan untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman yang hadir, semoga Allah menambahkan ilmu dan manfaat dari kajian Iqrob dan tadabbur Quran kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi besok pagi. Saya izin mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Bapak-bapak. Matur nuwun Ustaz. Terlambat ikut.